Nah, itu bahasanya. Ini adalah ilmu para wali ya saudaraku. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Baik, di sini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana praktik daripada ilmu telepati. Ilmu telepati ini akan menjurus kepada ilmu yang pernah saya sampaikan di belakang ya saudaraku ya, di channel sebelumnya saudaraku. Pernah saya sampaikan tentang ilmu melipat bumi, bagaimana seorang wali itu mampu sholat di beberapa masjid dalam satu jasad. Kemudian dalam waktu bersamaan juga bagaimana seorang wali itu mampu selamat, mampu berjalan dengan kecepatan yang mungkin ya saudaraku, mampu bisa dikatakan membelah diri saudaraku ya, bisa terlihat di mana-mana. Nah itu saudaraku, ini adalah bentuk daripada sifat ilmu telepati saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannif rahimakumullah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. I'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin dimanapun anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muncul di dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali saya membuka daripada muzakarah ilmu ma'rifat, ilmu hakikat ini saudaraku, di channel Sigal Penjalin ini. Namun sebelumnya saudaraku ya, silahkan bantu subscribe untuk channel Sigar Penjalin ini dan perbanyak untuk like saudaraku ya. Insya Allah saudaraku ya, setiap apa yang disampaikan di dalam channel ini semoga bernilai ibadah, bernilai keberkahan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, di malam yang berbahagia ini, di sini sudah pukul 12 ya saudaraku, di pertengahan malam. Ini adalah sesuatu waktu yang sangat tepat untuk saya sampaikan sebuah muzakarah ma'rifat yang dalam hal ini saya ingin memberikan judul. Ini saya ingin sampaikan saudaraku ya, sebuah pemahaman ilmu telepati ya saudaraku, dalam artian ilmu rasa. Ilmu telepati dan ilmu rasa ini nanti akan bermuara kepada sifat ilmu dari seorang para wali ya saudaraku. Saya ingin menyampaikan sebuah ilmu dari seorang para wali, yang mana kebanyakan dari ilmu para wali itu sifatnya rahasia saudaraku ya, tapi nyata ketika kita banyak sekali yang menceritakan daripada sifat pengalaman-pengalaman bertemu daripada seorang wali saudaraku, yang menjadi daripada sifat pemahaman kita dan pertanyaan di dalam diri kita, bagaimana seorang wali itu mampu melakukan daripada sifat ilmu-ilmu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang lain. Sebagai contoh ilmu melipat bumi, kemudian ilmu rasa ya saudaraku, kemudian ilmu memecah diri. Kemudian kebanyakan dari seorang wali ketika meninggal dunia, tubuh secara utuh ini menghilang saudaraku. Nah, bagaimana caranya seorang wali seperti itu saudaraku? Nah, di sini ingin saya sampaikan sebuah ilmu saudaraku ya, dari seorang wali. Mungkin ilmu ini yang ingin saya sampaikan ini saudaraku ya, hanya sebagai wawasan. Dan semoga nanti ketika saudaraku bisa melakukan atau mempraktekkan dari ilmu yang ingin saya sampaikan ini, alhamdulillah saudaraku ya,
Namun sebelumnya saudaraku, saya ingin menyampaikan di sini sekali lagi tentang ilmu telepati yang menjurus kepada sifat ilmu daripada seorang wali, saudaraku ya. Baik, saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, mari kita mulai saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu telepati. Apa ilmu telepati? Ilmu telepati itu adalah ilmu rasa, saudaraku ya. Ilmu rasa, bagaimana penggabungan antara rasa batin dan rasa lahir itu menyatu tanpa bercerai, saudaraku. Dalam artian antara lahir kita, tubuh kasar kita, dan tubuh halus kita itu menyatu tanpa bercerai, saudaraku. Dan dia tidak bisa membedakan mana lahir dan mana batin. Nah itu bahasanya. Ini adalah ilmu para wali ya saudaraku. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Baik, di sini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana praktik daripada ilmu telepati. Ilmu telepati ini akan menjurus kepada ilmu yang pernah saya sampaikan di belakang ya saudaraku ya, di channel sebelumnya saudaraku. Pernah saya sampaikan tentang ilmu melipat bumi, bagaimana seorang wali itu mampu sholat di beberapa masjid dalam satu jasad. Kemudian dalam waktu bersamaan juga bagaimana seorang wali itu mampu selamat, mampu berjalan dengan kecepatan yang mungkin ya saudaraku, mampu bisa dikatakan membelah diri saudaraku ya, bisa terlihat di mana-mana. Nah itu saudaraku, ini adalah bentuk daripada sifat ilmu telepati saudaraku. Ilmu telepati ini adalah ilmu penggabungan rasa batin saudaraku dengan rasa batin, dengan rasa lahir tanpa bercerai. Ini bahasanya saudaraku ya. Baik saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, saya ingin mempraktikkan di sini ya. Saya ingin mencoba ya saudaraku memberikan cara mempraktikkan atau cara mempelajari dulu tentang ilmu telepati ini. Ilmu telepati ini adalah ilmu bagaimana cara kita memainkan pikiran kita, pikiran lahir, pikiran batin ya saudara, antara pikiran dan hati kita itu menyatu tanpa bercerai, dalam artian berjalan secara bersamaan. Itu makna daripada ilmu telepati, yaitu ilmu rasa. Kita bisa nanti saudaraku ya, setelah menguasai ilmu telepati ini, kita bisa seperti seorang wali, itu bahasanya. Perjalanan kehidupan kita itu seperti seorang wali. Kita bisa berjalan di atas air, bisa kita terbang, itu bahasanya saudaraku. Tapi orang tertentu yang bisa melihat perjalanan daripada sifat kewalian dari seorang wali-wali kita yang terkenal di wilayah kita masing-masing saudaraku. Baik, saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Ada sebuah pengalaman di sini saudaraku yang pernah saya alami tentang praktik ilmu telepati ya saudaraku. Suatu ketika saya adalah seorang pernah berprofesi ya saudaraku ya sebagai penjual. Penjual ini dalam bentuk ngampas ya saudaraku ya. Dan ilmu telepati ini sering saya gunakan ketika saya pergi mengambil barang di pasar saudaraku ya. Nah di sini ketika saya berada di rumah, saya melihat dulu kondisi ya, secara telepati melihat kondisi barang dari jarak jauh saudaraku ya. Dari rumah saya sudah mampu melihat, saya sudah melihat ya saudaraku keadaan pasar. Bagaimana bentuk barang di sana, apa yang harus saya ambil sudah saya lihat di sana. Seolah-olah saya sudah berada di sana, sementara posisi tubuh saya masih berada di rumah di sini saudaraku. Nah, tetapi setelah saya pergi ke pasar itu, apa yang saya saksikan di rumah itu yang terjadi. Nah, itulah makna daripada sifat ilmu telepati saudaraku ya. Sebelum kita melihat, sebelum kita berada di tempat itu, kita sudah melihat kejadian-kejadian langsung. Saudaraku, setelah kita ke sana baru penyaksian asli kita saksikan. Nah, seperti itu bahasanya daripada ilmu telepati ini, saudaraku. Nah, bagaimana cara kita mempraktikkan di sini tentang ilmu telepati ini, saudaraku, sehingga kita mampu dalam artian menyaksikan
secara utuh daripada sifat perjalanan kehidupan kita hari ini sesuai apa yang saya ceritakan tadi. Sebelum saya ke pasar, saya duduk dulu sebentar saudaraku ya, dalam bentuk saya bertafakur saudaraku ya. Dalam artian begini, saya memandang diri saya merasakan diri saya seolah berjalan menuju tujuan saya atau pergi ke pasar saudaraku ya. Saya menuju ke pasar, tapi posisi tubuh saya masih di rumah. Tapi batin saya atau rasa telepati saya sudah berada di pasar dan menyaksikan daripada sifat keadaan-keadaan pasar saudaraku. Nah setelah itu saya duduk di sini bertafakur tidak lama ya, 5 menit ya saudaraku. Setelah selesai tafakur menyaksikan daripada sifat batin ya, menyaksikan pengalaman rasa saya sudah berada di pasar. Kemudian saya berjalan saudaraku. Berjalannya itu dalam artian saya sudah merasakan sifat keselamatan naik motor ya saudaraku. Tidak ada kendala di jalan, sudah saya menyaksikan. Kemudian saya mempraktikkannya saudaraku ya, di saat masih di dalam perjalanan menuju pasar itu secara langsung. Saya tidak pernah menghentikan yang namanya gas motor karena saya sudah merasakan saya sudah berada di pasar seperti itu. Maka saya terus gas motor ini tanpa henti saudaraku ya. Mau salip ini salip itu saya tidak peduli karena saya sudah posisinya sudah berada di pasar. Dan betul saudaraku ya, setelah saya sampai di pasar, saya tidak mengalami kendala apapun saudaraku, sesuai apa yang saya tafakurkan di rumah saya sebelum sampai ke pasar. Dan anehnya saya juga merasa agak heran setelah di pasar saudaraku ya, saya merasakan di sini saudaraku ya, di pasar itu semua yang saya saksikan ketika bertafakur itu atau bertafakur selama kurang lebih 5 menit itu, kejadian yang sama saudaraku ya, ketika saya sudah berada di dalam pasar yang nyata itu saudaraku, kesaksian yang sama. Saya menyaksikan itu di tafakur itu yang saya saksikan secara langsung saudaraku ya. Nah itu adalah sifat daripada perjalanan telepati. Nah telepati ini juga kita bisa menggerakkan orang-orang saudaraku. Dalam artiannya begini, kita bisa memerintahkan. Ini dalam bentuk bisa dipakai ya, kalau kita salah-salah kita memakai itu bisa kita menghipnotis di sini saudaraku ya. Nah suatu ketika ya saudaraku, saya ingin menceritakan kembali tentang ilmu telepati ini. Setelah saya menguasai daripada sifat ilmu telepati ini saudaraku, saya mencoba untuk menggerakkan seseorang atau sesama kita di sini saudaraku, dalam artian menggunakan ilmu pikiran. Misalkan di sini saya di lingkungan rumah ya saudaraku ya, ada keluarga, kemudian anak, istri, ibu, bapak ya saudaraku di sini. Misalkan di sini saya ingin menggerakkan istri saya tanpa kata-kata di sini saudaraku, menggerakkan untuk membuat segelas kopi di sini untuk saya di sini saudaraku. Saya tanpa saya berkata-kata. Cara mempraktikkannya, saya hanya duduk diam di sini dan saya memainkan pikiran yang dibalut dengan rasa batin itu saudaraku ya, memainkan pikiran. Saya memerintahkan masuk ke alam pikiran istri, wahai istriku, saya ingin ngopi. Dan tanpa sadar secara langsung, tanpa diperintah istri saya itu langsung membuatkan kopi saudaraku ya, tanpa diperintah. Apakah mau ngopi, itu dia bilang langsung saudaraku, itu dengan telepati yang kita pakai. Ini ilmu yang mungkin bisa cepat untuk kita praktekkan saudaraku ya. Dan juga begini, ada sebuah pengalaman saudaraku ya, saya tidak pernah kemana-mana, tetapi ketika saya berada di suatu tempat, kadang banyak orang yang memperhatikan saya di lingkungan pas saya ngampas di sini dulu saudaraku ya. Pas ngampas buah dulu, pas jualan buah di perkampungan ya, jualan keliling saudaraku ya, ada pengalaman di sana. Setiap saya berada di suatu daerah, pasti ada wajah yang mirip dengan saya. Nah seperti itu, seolah wajah saya itu pasaran saudaraku. Nah ini yang saya mainkan adalah ilmu telepati juga.
ilmu telepati ya saudaraku. Dalam artian sebelum saya berangkat jualan saudaraku atau ngampas keliling, jualan keliling, saya duduk dulu saudaraku dan saya posisikan, misalkan saya mau ke wilayah A, wilayah B, wilayah C. Dan sebelum saya berangkat, saya kondisikan diri seolah-olah saya sudah berada di wilayah A, wilayah B, dan wilayah C itu saudaraku ya. Nah itu saya kondisikan seolah-olah saya ada di sana dan saya berada, memang rumahnya di sana seperti itu. Dan betul ketika saya sudah berada di wilayah A, wilayah B, dan wilayah C, ada saja yang menganggap saya mirip dengan seseorang di wilayah tersebut saudaraku. Nah itu adalah permainan dari bentuk telepati ya. Dalam artian wajah kita ada di mana-mana. Nah, seperti itu saudaraku, terlihat di mana-mana. Kamu kok mirip seperti ini, kok mirip seperti ini, kok mirip seperti ini, itu di berbagai wilayah saudaraku ya. Padahal tempat itu pertama kali saya jajaki. Nah, seperti itu bahasanya. Nah, ini adalah sebuah permainan telepati saudaraku ya. Kuncinya di sini untuk kita mempraktekkan adalah kuncinya ada di sifat pada saat kita tafakur itu saudaraku ya. Cukup 5 menit kita seolah-olah menghayal saudaraku ya. Itu telepati ini main hayalan, main rasa ya saudaraku. Itu kuncinya sebenarnya. Seolah-olah kita duduk sebentar, kita seolah-olah memposisikan diri pada suatu tempat atau wilayah saudaraku ya. Kemudian kita langsung menyaksikan diri saudaraku ya, kita berada di wilayah itu. Nah, dalam artian seperti itu adalah bentuk permainan telepati yang sudah dikuasai oleh banyak para wali kita saudaraku ya. Baik saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, mungkin itu sedikit pembelajaran tentang bagaimana ilmu dari seorang wali ya saudaraku, bagaimana seorang wali itu bisa membelah diri, bisa terlihat di mana-mana, bisa melipat bumi, bisa berjalan dengan cepat. Permainan semuanya itu adalah permainan ilmu telepati, dalam arti ilmu rasa, penyatuan rasa pikiran dengan rasa batin itu saudaraku ya. Dalam artian seperti itu. Namun kuncinya kita harus mengenal diri dulu, mengenal rasa itu atau mengenal kesejatian kita di dalam diri itu saudaraku. Baik saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan saudaraku ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bernilai manfaat dan memberikan ilmu baru kepada saudaraku dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur fi qalbi wa nur fi sam'i wa nur fi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.